Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalila Lebana. Saya dari Poltekkes Kemenkes Surabaya, jurusan terapis gigi D4 semester 4. Di sini saya akan mengedukasikan tentang hubungan karies gigi dengan penyakit jantung. Proses terjadinya karies. Nah, di dalam mulut itu terdapat bakteri bernama Streptococcus mutans. Ketika kita makan atau minum dingin tidak dibersihkan dengan cepat, terus sisa-sisa makanannya itu menempel, bakteri menempel, bakterinya pun itu menempel, itulah yang dinamakan dengan plak. Nah, terus setelah terbentuknya plak, terbentuklah yang namanya asam. Nah, bakteri itu dapat memecahkan dapat memecahkan gula menjadi asam. Asam ini dapat menyebabkan turunnya pH di mulut, mineral email gigi menjadi larut, biasanya disebut dengan demineralisasi. Selanjutnya kerusakan email gigi tahap awal, munculnya bercak-bercak putih pada gigi. Jika masih ringan bisa diperbaiki dengan fluoride dan kebersihan yang baik. Terus terbentuknya lubang. Jika proses berlanjut, email semakin rusak, kerusakan masuk ke lapisan lebih dalam. Terbentuknya lubang kecil yang lama kelamaan membesar. Pada tahap ini biasanya mulai terasa ngilu. Selanjutnya itu infeksi pada jaringan paling dalam gigi, yaitu infeksi pada pulpa. Jika tidak diobati, bakteri mencapai pulpa atau saraf gigi, timbulnya rasa nyeri yang hebat, bisa menjadi abses atau nanah di akar. Nah, setelah terjadinya abses atau nanah di akar, nanahnya itu akan menjalan ke dalam pembuluh darah. Ke dalam pembuluh darah, terus dapat menembus ke jantung dan ke organ tubuh lainnya. Itu penyakit yang bisa terjadi adalah endokarditis infektif, yaitu infeksi pada lapisan dalam jantung atau kutub jantung akibat bakteri dari mulut yang masuk ke aliran darah. Selain itu, infeksi mulut kronis juga dapat meningkatkan risiko pertama, penyakit jantung koroner, yang kedua, penyempitan pembuluh darah, yang ketiga, stroke. Apa karies gigi dapat mempengaruhi jantung? Nah, saat gigi berlubang parah atau gusi membengkak, satu yang terjadi itu adalah yang pertama, terjadinya luka kecil pada gusi. Yang kedua, bakteri mudah masuk ke pembuluh darah. Dan yang ketiga, jika daya tahan tubuh lemah, bakteri dapat menempel pada kutub jantung. Tanda bahaya yang perlu diwaspadai jika memiliki masalah gigi dan muncul gejala: yang pertama, demam tanpa sebab. Yang kedua, lemas berkepanjangan. Yang ketiga, sesak napas. Yang keempat, dada terasa nyeri. Itu langsung segera periksa ke dokter. Selanjutnya, itu cara mencegah karies dan menjaga kesehatan jantung. Pertama itu kita sikat gigi minimal 2 kali sehari, di pagi hari setelah sarapan dan sebelum tidur. Yang kedua, gunakan pasta gigi yang berfluoride. Yang ketiga, kurangi makanan dan minuman yang manis. Yang keempat, periksa gigi rutin 6 bulan sekali. Yang keenam, segera diobati gigi berlubang, segera diobati. Yang ketujuh, kontrol penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi ke dokter spesialisnya. Perlu diingat, gigi sehat bukan hanya untuk senyum yang indah, tetapi juga untuk kesehatan jantung. Infeksi kecil mulut bisa menyebabkan dampak besar bagi kesehatan tubuh. Jadi, mari kita jaga kesehatan gigi dan mulut untuk mencegah terjadinya penyakit yang lebih serius.